إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Suatu saat seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an di masa kekhilafahan beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Seorang Yahudi ini datang lalu berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amiral Mu'minin, inna fi kitabikum la ayah, law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'ida." Wahai Amiral Mu'minin, Umar bin Khattab, ketahuilah di dalam kitab kalian Al-Quran ada satu ayat yang Allah turunkan. Kalau seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami orang-orang Yahud, niscaya kami telah jadikan hari diturunkannya ayat tersebut sebagai hari Id yang terus diperingati silih berganti setiap tahunnya. Lalu kata Umar bin Khattab, "Fa ayyu ayah?" Ayat apakah yang engkau maksud? Lalu Yahudi ini membacakan firman Allah di dalam suratul Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Inilah Islam yang sempurna yang Allah jadikan sebagai anugerah terbaik bagi umat terakhir, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulu umat terbaik ini telah Allah berikan kepada Bani Israel. Allah berfirman dalam suratul Jathiyah, "Walaqad atayna Bani Israel al-kitaba wal-hukma wan-nubuwah wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu kami telah berikan kitab, kenabian dan hukum kerajaan kepada Bani Israel. Kami anugerahkan mereka berbagai macam rezeki dari setiap tempat yang mereka inginkan. Dan kami jadikan mereka lah yang terbaik di atas segalanya. Namun mereka tidak menjaga nikmat tersebut. Sehingga Allah melaknat mereka. Di dalam suratul Maidah Allah berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labi'sa ma kanu yaf'alun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ternaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Dawud alaihi salam dan juga Isa bin Maryam. Hal ini dikarenakan mereka telah melampaui batas. Dahulu mereka melakukan kemungkaran dan tidak saling mencegahnya. Mereka tidak amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka pun dicabut darinya nikmat sebagai manusia terbaik pada zaman itu dan Allah pindahkan kepada umat ini yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalianlah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di tengah-tengah manusia.
yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum tufuna sab'ina ummah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalianlah pelengkap dari 70 umat. Antum khairuha, kalianlah yang terbaik. Walaupun kalian paling belakangan lahirnya, tapi kalianlah yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kata Allah menjadikan umat sini sebagai umat terbaik. Kata Allah, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menjadi umat terbaik karena memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian senantiasa menjaga keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketahuilah Islam adalah anugerah terbaik yang Allah berikan kepada manusia, kepada umat Islam. Tapi ternyata anugerah terbaik ini tidak diridhai oleh orang-orang sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasara. Mereka menyimpan kedengkian, menyimpan hasad di dalam hati mereka yang mereka sembunyikan, tapi Allah bongkar mereka di dalam suratul Baqarah. Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat banyak dari ahlul kitab, Yahud dan Nasara, mereka tidak suka dengan apa yang Allah turunkan kepada kalian. Mereka menginginkan kalian agar murtad, keluar dari agama kalian. Karena mereka tidak suka kalian mendapatkan anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka menginginkan kalian keluar dari Islam, menjauh dari nilai-nilai Islam, terjauhkan dari syiar-syiar Islam, dikarenakan hasad yang ada di dalam diri mereka. Dahulu Allah berikan kemuliaan itu kepada Bani Israel, namun mereka tidak menjaganya. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran. Justru sebaliknya mereka terjatuh ke dalam kemungkaran tersebut. Hingga akhirnya Allah cabut al-khairiyah. Allah cabut kebaikan dari umat sebelum kita. Dan Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketahuilah, orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menyimpan kedengkian, hasad di dalam hati mereka kepada kaum muslimin. Tapi ternyata mereka tidak hanya menyimpan rapih di dalam hati mereka. Mereka berusaha mengaplikasikannya. Mereka berusaha melakukan apa saja untuk membuat kaum muslimin keluar dari agama mereka. Disebutkan al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala, dalam peristiwa terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an. Tidaklah Utsman ibn Affan terbunuh, melainkan dikarenakan provokasi seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Dialah Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Abdullah ibn Saba ini hanya berpura-pura masuk Islam, kemudian dia melakukan provokasi kepada ahlus Syam, kepada penduduk Syam, lalu melakukan provokasi kepada penduduk Irak. Ia tidak berhasil, ia pun mendatangi penduduk Mesir dan mereka berhasil terprovokasi. Mereka pun mengepung kota Madinah yang berakhir dengan terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an Dzun Nurain. Terbunuhnya, dan disitulah muncul firqah yang bernama Khawarij. Yang kemudian setelah itu Abdullah ibn Saba tidak berhenti hingga mengagungkan Ali ibn Abi Thalib setinggi-tingginya. Muncullah kelompok Rafidhah hingga mereka mendatangi Ali ibn Abi Thalib lalu mengatakan, "Ya Ali, anta ilah." Wahai Ali, engkaulah Tuhan. Begitu marahnya Ali ibn Abi Thalib, ia pun membakar orang-orang Rafidhah ini. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah hasad yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasara juga tidak pernah berhenti untuk menarik kita dari agama kita dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Hasad yang mereka simpan rapi di dalam hati mereka ini, sedikit demi sedikit mereka mencoba untuk mengaplikasikannya dan mencoba kaum muslimin untuk mereka terjauhkan dari nilai-nilai agama mereka kalau memang mereka tidak bisa dikeluarkan dari Islam. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seorang muslim yang menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sempurna baginya, anugerah yang terindah untuknya, maka hendaklah ia mengetahui bahwasanya Islam ini telah sempurna.
sebagaimana datang dari Allah dan disampaikan oleh Al-Amin, As-Sadiqul Masduq, seorang yang sangat amanah di dalam mengemban risalah ini. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan di dalam suratul Maidah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan seluruh apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Kalau engkau tidak sampaikan dan Allah sudah mewajibkan engkau untuk menyampaikan risalahnya, dalalatul iqtidha, idzan innaka minal kafirin, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Kalau engkau tidak menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadamu, maka sungguh engkau telah menjadi bagian orang-orang kafir dan sungguh Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pertama menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Sehingga beliau bersabda di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, "Innahu lam yakun nabiyyun qat illa haqqun alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Ketahuilah tidak ada seorang nabi pun sebelumku melainkan wajib bagi nabi tersebut untuk menyampaikan segala kebaikan yang ia ketahui untuk umatnya dan memperingatkan umatnya dari segala keburukan yang ia ketahui untuk mereka. Dan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ketika Hajjatul Wada' di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Arafah dihadiri oleh 100.000 sahabatnya. Pada saat itu beliau mengangkat tangannya ke langit setelah menasihati para sahabat, lalu beliau mengatakan, "Ala hal ballaghtu?" Wahai sahabatku, apakah aku sudah sampaikan segala apa yang Allah wahyukan kepadaku untuk kalian? Ketika itu pun para sahabat mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan seluruh yang diwahyukan kepadamu untuk umatmu, wahai Rasulullah. Beliau pun mengangkat tangannya lalu mengatakan, Allahumma fashhad, ya Allah, saksikanlah bahwasanya mereka telah bersaksi untukku. Aku telah menyampaikan segala yang engkau wahyukan kepadaku untuk mereka. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka anugerah sempurna yang telah Allah berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan inovasi-inovasi dari siapapun untuk menyempurnakan agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan sedikit pun dari kesempurnaan agama ini. Sehingga agama ini tidak butuh inovasi, tidak butuh modifikasi, tidak perlu ditambahkan atau dikurangi sedikit pun. Dan tidaklah agama Nasara dan agama Yahudi rusak, melainkan dikarenakan bid'ah, dikarenakan hal-hal dan perkara-perkara baru yang tidak pernah disyariatkan oleh nabi-nabi mereka. Allah sebutkan tentang orang-orang Nasara, tentang bid'ah yang mereka lakukan yang tidak pernah Allah syariatkan dan tidak pula diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Di dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, "Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim." Dan mereka ini para pendeta-pendeta Yahudi, juga para pemuka-pemuka agama Nasara, mereka membuat cara beribadah yang baru, yaitu bid'ah kependetaan. Mereka menetapkan bahwasanya seorang laki-laki yang ingin dekat kepada Allah, laki-laki yang ingin all out dalam beribadah kepada Allah, dia tidak boleh menikahi wanita. Dia tidak boleh makan makanan tertentu. Dia hanya boleh seperti ini dan seperti itu yang tidak pernah Allah syariatkan untuk mereka. Maka kata Allah, ibtada'uha, ketahuilah ini bukan dari syariat Allah, tapi mereka yang membuat-buat bid'ah ini. Begitulah orang-orang Yahudi juga agama mereka rusak adalah dikarenakan bid'ah yang dibuat oleh Samiri. Ketika Nabi Musa telah diselamatkan oleh Allah bersama kaumnya dari kejaran Fir'aun, mereka telah menyeberangi lautan. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam setelah berpuasa 40 hari, ia mendatangi Gunung Tur untuk menerima wahyu dari Allah berupa Taurat. Di sisi lain, Nabi Musa menitipkan Bani Israel kepada Harun. Di tengah-tengah mereka ada Samiri yang ia mengatakan, faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Ia mengatakan, aku melihat bekas tapak dari kuda Jibril ketika melewati yang kering dari lautan. Setiap kali pijakan kuda ini menginjak daratan, maka menumbuhkan rerumputan. Aku pun mengambilnya dan dimasukkan ke dalam patung anak sapi yang telah mereka buat. Sehingga patung anak sapi ini pun mengeluarkan suara. Dan ini adalah bid'ah yang dibuat oleh Samiri yang membuat Bani Israel kembali menyembah
patung anak sapi dikarenakan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agamanya sempurna ini tidak akan pernah menerima satupun dari yang namanya tambahan dan modifikasi apapun di dalam Islam. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad." Apapun yang dilakukan oleh seorang yang mereka tambah-tambahkan di dalam agamaku, bukan perkara dunia, bukan perkara media dan sarana, tapi di dalam perkara syariat, apapun yang ditambah-tambahkan, siapapun yang menambahkannya, niat dan tujuannya semulia apapun, maka semuanya tertolak jika tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu inna rabbi kana lil awwabina ghafura. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara bid'ah yang dibuat oleh orang-orang Nasara yang tidak pernah dilakukan dan diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam adalah bid'ah peringatan hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut dengan Christmas ataupun penyebutan-penyebutan yang lain yang mereka peringati setiap tanggal 25 Desember. Ketahuilah ini adalah bid'ah yang tidak pernah diajarkan Nabi Isa alaihi salam. Bahkan mereka mengklaim Isa sebagai Tuhan, mengklaim Isa sebagai anak Allah yang tidak pernah Nabi Isa ajarkan kepada mereka. Disebutkan di akhir suratul Maidah, Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak akan membangkitkan Nabi Isa alaihi salam dan di belakangnya orang-orang Nasara pun akan dibangkitkan. Allah berfirman, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah di hari kiamat kelak ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Isa dan di belakangnya orang-orang Nasara, wahai Isa, apakah engkau yang telah mengatakan kepada orang-orang Nasara ini, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan bersama Allah, tiga Tuhan? Ketika itu Nabi Isa alaihi salam hanya bisa mengatakan, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, mustahil bagi seorang Isa, hamba yang lemah, untuk mengklaim, mengangkat dirinya, mendelegasikan dirinya sebagai Tuhan. Mustahil ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Kata Nabi Isa, ya Allah, maha suci engkau, yang bisa hanya aku katakan adalah sembahlah Allah, Rabbku, Tuhanku, yang menciptakanku, yang memberi rezeki kepadaku, yang memilikiku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, wahai sekalian manusia. Dan dahulu ya Allah, ketika aku masih hidup, aku yang mengawasi mereka, aku yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Tapi setelah engkau mewafatkanku, aku tidak mengetahui lagi apa yang mereka tambah-tambahkan di dalam syariatku sepeninggalanku ya Allah. Maka engkaulah, kepadamu aku kembalikan segala urusan mereka. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketahuilah Nabi Isa alaihi salam tidak pernah menyuruh orang-orang Nasara menyanjung dirinya untuk mengangkatnya sebagai anak Tuhan atau menyetarakan ia dengan Tuhan.
Nabi Isa berlepas diri darinya. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, kata beliau kepada sahabat-sahabatnya, "La tuturuni kama atratin nasara al-Masih ibn Maryam." Jangan kalian menyanjungku terlalu berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasara yang berlebihan di dalam mengkultuskan dan menyanjung Isa bin Maryam, hingga mereka mensederajatkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang semisal sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menyanjungku berlebihan. Sebagaimana orang-orang Nasara yang membuat bid'ah berlebihan di dalam menyanjung Nabi Isa alaihi salam, hingga mereka menyetarakannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga terjadilah pengkultusan. Mereka mengangkatnya sebagai anak Tuhan dan merayakan hari perayaan anak Tuhan yang mereka klaim. Fa na'udzubillahi min dzalik. Maka sungguh tidak pantas bagi seorang muslim yang di dalam hatinya membaca firman Allah, lisannya terus mengulangi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dia Allah yang satu-satunya yang Maha Esa. Allahus samad, ilaihi yasmudu kullu syai. Kepadanya segala sesuatu bergantung dan ia tidak butuh kepada segala sesuatu. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kata Allah dalam surat Fatir, wahai sekalian manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah, sementara Allah tidak butuh kepada kalian. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah beranak dan tidak pula diperanakan. Bagaimana mungkin seorang muslim mengucapkan, memberikan sambutan kepada orang-orang yang merayakan akan kelahiran anak Tuhan, sementara dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang semisal serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah, maka perayaan hari kelahiran Yesus atau yang disebut dengan Christmas ini adalah bid'ah yang dibuat oleh orang-orang Nasara. Kalau seandainya bid'ah tersebut kecil, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan dalam khutbatul hajah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ketahuilah setiap yang ditambah-tambahkan dari syariat Allah adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Lalu bagaimana dengan bid'ah yang menyetarakan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau bid'ah yang menyandingkan Allah dengan mengatakan ia memiliki anak. La haula wala quwata illa billah. Maka tidak pantas seorang muslim hanya karena masalah pekerjaan, masalah mencari rezeki, lalu ia bertoleransi secara kebablasan sehingga ia ikut merayakan atau bahkan sekadar mengucapkan dan memberi selamat kepada orang-orang yang melakukan perayaan Natal. Apakah kita tidak pernah mendengar bahwasanya Allah yang memberi rezeki kepada kita, bukan para cukong-cukong yang memberi rezeki kepada kita. Bukan orang-orang Nasara yang memberi rezeki kepada kita. Yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Bagaimana mungkin kita takut sehingga bertoleransi secara kebablasan dengan mengucapkan selamat-selamat perayaan orang lain, sementara Allah yang memberi rezeki kepada kita? Tidakkah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Fama'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ajarkan diri kita, edukasi diri kita, ajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita, kepada masyarakat dan lingkungan kita, bahwasanya Islam tidak mentoleransi ucapan selamat perayaan-perayaan dari agama lain. Adapun toleransi, Islam adalah agama yang paling toleran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sejak pertama kali hijrah, beliau membuat yang namanya Piagam Madinah. Pada saat itu di kota Madinah ada 3 keyakinan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Yahudi dengan 3 kabilah, Banu Nadir, Banu Qainuqa dan Banu Quraidah, dan juga ada musyrikin Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat perjanjian at-ta'ayush, hidup berdampingan berbangsa dan bernegara, masing-masing menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri tanpa harus terjadi akulturasi dan pencampuran antara satu agama dengan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan
kebebasan mereka untuk beribadah. Orang Yahudi dengan Yahudinya, orang-orang musyrikin dengan kesyirikannya, dan kaum muslimin dengan tauhidnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mereka saling berinteraksi, dan Allah berfirman dalam suratul Mumtahanah, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Ketahuilah Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Walaupun mereka orang-orang musyrik, tetaplah berbuat adil dan berbuat baik kepada mereka, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini dalam perkara duniawiyah. Adapun di dalam perkara agama dan keyakinan, fala, tidak ada toleransi di dalam masalah ketuhanan. Tidak mungkin seorang bertoleransi untuk mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan. Mustahil seorang yang memiliki tauhid yang paling rendah di dalam hatinya untuk bertoleransi dalam perkara yang demikian. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka agama kita bukan agama yang melarang toleransi, tapi agama kita yang mengajarkan untuk masing-masing berpegang dengan agamanya. Lakum dinukum waliyadin. Kalian ingin mengerjakan agama kalian silakan, tapi jangan memaksa kami untuk melakukan seperti agama kalian. Kami memiliki agama hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Agama kita adalah semata-mata memurnikan agama hanya untuk Allah, tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah menjaga kita, menjaga anak-anak dan keluarga kita, lingkungan serta bangsa dan negara kita dari toleransi yang kebablasan, dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada pemimpin kita sehingga mereka bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, membela syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan keberkahan bagi negeri kita ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ووليا وظهيرا ربنا أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.